Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru tentunya di channel Pak Jo untuk belajar bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi baru di buku paket 4D. Bagaimana materinya? Tentunya kalian akan belajar materi baru. Siapkan buku catatannya dan juga buku paketnya. Simak materi pembelajaran hari ini dengan fokus ya. Mari kita mulai video pembelajaran untuk hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar perlu adanya kita pahami kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu kompetensi 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra dari cerita, dongeng, dan sebagainya. Kemudian kompetensi 4.5, kompetensi keterampilan mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis. Tentunya yang didukung oleh alasan. Nah, itu adalah kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian kuasai pada pembelajaran ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah kompetensi siswa yang dicapai, menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian memberikan pendapat perilaku tokoh, memberikan pendapat tentang inti cerita. Itu adalah kompetensi pertama yang dapat kalian pelajari untuk materi hari ini. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang menyebutkan unsur cerita dan tokoh-tokoh pada cerita. Pembelajaran hari ini adalah mengenal unsur cerita. Jadi sebuah cerita terjadi karena dibangun oleh beberapa unsur. Tentunya salah satunya adalah tokoh pada cerita. Nah, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Sebuah cerita dibangun oleh beberapa unsur pokok, yaitu ada tokoh, ada latar, ada tema, ada alur atau sering juga disebut plot, dan juga amanat pesan. Itu adalah beberapa unsur yang dapat membangun sebuah cerita. Nah, di sini tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Tokoh yang berupa hewan atau tumbuhan dalam sebuah cerita disebut fabel. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut dapat bertingkah laku seperti manusia sedia kalanya. Nah, itu adalah materi pada halaman 3. Mari kita simak materi pada halaman 4. Untuk selanjutnya mari kita pelajari tentang pengertian tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang ditonjolkan dalam sebuah cerita. Seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama karena tokoh sering muncul dan memiliki karakter baik ataupun karakter jahat. Jadi tokoh utama ini sederhananya bisa kita pahami adalah tokoh yang sering muncul ya, dan mempunyai watak atau sifat bisa dikatakan karakter baik atau jahat. Selanjutnya adalah tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang dimunculkan hanya sekali atau beberapa kali dalam suatu cerita. Seorang tokoh
dapat disebut tokoh tambahan karena muncul lebih sedikit daripada tokoh utama dan biasanya memiliki karakter sebagai penengah di antara tokoh utama. Nah, mari kita simak halaman berikutnya, halaman 5. Materi selanjutnya yaitu tentang latar. Nah, di sini latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerita. Latar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat. Di situ menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerita atau cerita pendek terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita pendek yang terjadi. Jadi cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita, ya. Nah, di sini latar ya seperti yang kalian lihat di situ dibagi menjadi 3. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam suatu cerita. Bisa dikatakan tema ini adalah nyawa dari sebuah cerita. Kenapa? Karena tema akan menentukan latar belakang cerita tersebut. Jadi latar belakang itu artinya alasan mengapa cerita itu dibuat. Diambil dari suatu pengamatan, kemudian permasalahan, dan diambil cerita tersebut temanya tentang apa, ya. Jadi latar belakang ini adalah suatu dasar atau permulaan cerita itu akan dibuat dalam bentuk tema. Nah, pengertiannya dapat kalian baca ulang pada penjelasan tema. Nah, anak-anak, masih ada unsur pokok cerita yang lain yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Tentunya kalian baca lagi materi yang hari ini diberikan Pak Guru. Jangan lupa mencatat dan dibaca ulang ya. Jangan sampai tidak dibaca, karena kalau kalian tidak membaca, tidak akan bisa memahami materi yang kalian pelajari. Baik, terima kasih anak-anak sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya, tentunya masih tentang unsur cerita dan tokoh. Pak Guru tutup pembelajaran hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.